Kalau kamu lahir di generasi ini, ada kemungkinan kamu pernah mendengar kalimat yang sama sejak kecil. Belajar yang rajin, dapatkan nilai bagus, masuk universitas, lulus, cari kerja, maka hidupmu akan lebih baik. Kalimat itu terdengar sangat sederhana, bahkan terdengar masuk akal, karena selama puluhan tahun, itulah peta kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua kita mempercayainya, guru mempercayainya, pemerintah mempercayainya, dan akhirnya kita pun mempercayainya. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan keluar, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, jawabannya akan selalu sama. Sekolah lebih tinggi, kuliah lebih tinggi, ambil gelar, ambil sertifikat, tingkatkan pendidikan. Karena di ujung semua itu, ada sesuatu yang disebut masa depan. Dan selama bertahun-tahun, jutaan orang berjalan ke arah yang sama. Mereka bangun pagi untuk sekolah, mereka mengikuti les tambahan, mereka belajar untuk ujian, mereka berebut kursi universitas, mereka menghabiskan 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan harapan demi satu tujuan yang sama. Bukan sekedar mendapatkan ilmu, tetapi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena jika kita jujur, kebanyakan orang tidak masuk universitas karena mencintai ilmu pengetahuan. Mereka masuk universitas karena ingin mengubah nasib. Mereka ingin pekerjaan yang lebih baik, mereka ingin digaji yang lebih baik, mereka ingin hidup yang lebih baik, dan tidak ada yang salah dengan semua itu. Karena memang itulah yang dijanjikan kepada mereka sejak awal. Namun masalahnya, semakin banyak orang yang mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan di ruang kelas, bahwa pendidikan dan pekerjaan ternyata tidak selalu berjalan beriringan, bahwa gelar dan masa depan tidak selalu terhubung, dan bahwa semakin lama, jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang terjadi di dunia nyata semakin besar. Hari wisuda seharusnya menjadi puncak cerita, hari ketika seluruh perjuangan akhirnya terbayar. Orang tua datang membawa bunga, foto keluarga diambil, toga dipakai, senyum dipasang, media sosial saat itu penuh dengan ucapan selamat. Dan untuk sesaat, semuanya terasa sempurna, seolah-olah semua pengorbanan akhirnya membuahkan hasil. Tetapi bagi banyak orang, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena beberapa minggu kemudian, sebuah pertanyaan mulai muncul. Pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab oleh kampus manapun. Sekarang, selanjutnya apa? Dan disitulah kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. CV dikirimkan ke puluhan perusahaan, tidak ada balasan. Lowongan dibuka, ribuan pelamar masuk dalam hitungan jam. Interview dilakukan, tidak lolos. Tes dilakukan, tidak lolos. Berbulan-bulan berlalu, tidak ada perubahan. Dan semakin lama proses itu berlangsung, semakin banyak orang mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketakutan, bukan karena mereka tidak punya gelar, tetapi karena mereka mulai curiga bahwa gelar itu mungkin tidak cukup. Dan yang ironis, sebagian besar dari mereka bukan orang malas. Mereka melakukan semua yang diminta sistem. Mereka belajar, mereka lulus, mereka mengikuti aturan permainan. Tetapi entah kenapa, hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dan ketika jutaan orang mengalami hal yang sama pada waktu yang hampir bersamaan, biasanya masalahnya bukan lagi masalah individu. Biasanya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Karena mungkin masalah terbesar pendidikan modern bukan kualitas mahasiswanya. Mungkin masalah terbesar pendidikan modern adalah fakta bahwa pendidikan masih menjual mimpi yang dirancang untuk dunia yang sudah tidak ada lagi. Puluhan tahun lalu, gelar sarjana adalah sesuatu yang langka. Jumlah lulusannya sedikit, persaingannya rendah. Ketika seseorang lulus kuliah, dia memiliki keunggulan yang jelas dibanding mayoritas masyarakat. Gelar benar-benar menjadi tiket menuju mobilitas sosial. Tetapi dunia sudah berubah. Jumlah universitas bertambah, jumlah mahasiswa bertambah, jumlah lulusan bertambah. Tahun demi tahun jumlahnya terus meningkat. Dan pada titik tertentu, sesuatu yang dulu langka mulai menjadi biasa. Bayangkan sebuah pasar, jika hanya ada 10 apel, harga apel akan tetap tinggi. Tetapi jika ada 1.000.000 apel, nilainya akan turun. Hal yang sama mulai terjadi pada gelar pendidikan, bukan karena ilmunya tidak berguna, tetapi karena jumlah pemiliknya terus bertambah. Sementara kesempatan yang tersedia tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama. Dan disinilah paradoks modern mulai muncul. Semakin banyak orang kuliah, semakin banyak orang lulus, tetapi semakin banyak juga orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Karena ternyata masalahnya tidak pernah sesederhana kurang pendidikan. Bahkan dalam banyak kasus, dunia kerja tidak kekurangan lulusan. Dunia kerja kekurangan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan. Dan seringkali dua hal itu tidak sama. Inilah bagian yang paling tidak nyaman untuk dibicarakan. Karena selama bertahun-tahun, universitas diberlakukan seolah-olah mereka adalah pabrik masa depan. Tempat di mana manusia masuk sebagai siswa dan keluar sebagai tenaga kerja yang siap pakai. Tetapi semakin banyak perusahaan mengeluh bahwa lulusan baru tidak siap kerja. Mereka harus dilatih ulang, mereka harus diajarkan ulang, mereka harus beradaptasi ulang. Dan ketika itu terjadi secara terus-menerus, sebuah pertanyaan mulai muncul.
Apa sebenarnya yang dijual oleh universitas? Apakah mereka menjual keterampilan? Apakah mereka menjual kompetensi? Atau mereka menjual harapan? Karena jika kita melihat cara pendidikan dipasarkan hari ini, yang dijual seringkali bukan mata kuliahnya, yang dijual adalah masa depannya. Yang ditampilkan bukan kurikulumnya, yang ditampilkan adalah kisah sukses alumninya. Yang dijual bukan proses belajar, yang dijual adalah janji bahwa hidupmu akan berubah setelah lulus. Dan janji itu sangat kuat, karena manusia rela membayar mahal untuk harapan. Orang tua rela menjual tanah untuk harapan, orang tua rela berutang untuk harapan, mahasiswa rela menghabiskan masa mudanya untuk harapan, karena mereka percaya bahwa semua pengorbanan itu akan kembali dalam bentuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi ketika harapan itu tidak pernah datang? Apa yang terjadi ketika seseorang anak menjadi sarjana pertama di keluarganya, tetapi tetap menganggur? Apa yang terjadi ketika seseorang lulus setelah bertahun-tahun belajar, tetapi akhirnya bekerja di bidang yang sama sekali tidak membutuhkan gelar? Dan apa yang terjadi ketika biaya pendidikan terus naik, tetapi nilai ekonominya terus menurun? Dan pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul di seluruh dunia, dan Indonesia bukan pengecualian. Karena semakin banyak keluarga yang mulai menyadari bahwa pendidikan tidak lagi memberikan kepastian seperti dulu. Pendidikan masih penting, bahkan sangat penting, tetapi penting tidak sama dengan menjamin. Dan selama ini, masyarakat sering mencampur adukan keduanya. Dan yang lebih menyakitkan adalah dampak psikologisnya. Karena ketika seseorang gagal mendapatkan pekerjaan setelah lulus, dia jarang menyalahkan sistem terlebih dahulu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia mulai merasa kurang pintar, kurang berbakat, kurang berusaha, kurang kompeten, padahal mungkin masalahnya jauh lebih besar daripada dirinya. Padahal mungkin dia sedang bersaing dengan ribuan orang lain yang memiliki gelar yang sama. Padahal mungkin ekonomi memang tidak mampu menyerap semua lulusan yang terus diproduksi setiap tahun. Tetapi manusia lebih mudah menyalahkan dirinya sendiri daripada menyalahkan sistem yang terlalu besar untuk dipahami. Dan perlahan, rasa malu mulai muncul. Malu kepada orang tua, malu kepada teman, malu kepada tetangga, malu karena sudah sarjana tetapi belum bekerja, malu karena sudah lulus tetapi belum berhasil, malu karena kehidupan tidak berubah seperti yang dijanjikan. Dan yang ironis, rasa malu itu seringkali lebih menghancurkan daripada kemiskinan itu sendiri. Karena kemiskinan mengambil uangmu, tetapi rasa malu mengambil kepercayaan dirimu. Dan ketika seseorang kehilangan kepercayaan diri, dia mulai kehilangan keberanian untuk mencoba. Dan mungkin itulah alasan mengapa semakin banyak sarjana yang merasa tersesat. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi karena mereka tumbuh dalam sistem yang menjanjikan hubungan yang terlalu sederhana antara pendidikan dan kesuksesan. Seolah-olah gelar adalah tiket otomatis menuju kehidupan yang lebih baik. Padahal dunia jauh lebih rumit daripada itu. Dan pada akhirnya, video ini bukan tentang mengatakan bahwa kuliah tidak penting. Bukan tentang mengatakan bahwa pendidikan tidak berguna, justru sebaliknya. Pendidikan tetap penting, pendidikan tetap berharga. Tetapi mungkin sudah waktunya mengakui sesuatu yang selama ini sudah diucapkan, bahwa pendidikan tidak bisa menjadi solusi untuk semua masalah ekonomi, bahwa universitas tidak bisa terus memproduksi lulusan tanpa memikirkan dunia yang akan mereka masuki, dan bahwa mungkin masalah terbesar hari ini bukan kurangnya pendidikan, melainkan ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan, apa yang dijanjikan, dan apa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia. Karena jika jutaan orang mengikuti semua aturan, melakukan semua yang diminta, menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk mengejar masa depan yang dijanjikan, tetapi tetap gagal menemukan tempat mereka setelah lulus, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan hanya para lulusannya. Mungkin yang perlu dipertanyakan adalah sistem yang sejak awal menjual mimpi itu kepada mereka. Karena jika pendidikan terus menghasilkan orang-orang yang tidak bisa digunakan oleh dunia kerja, sementara dunia kerja terus mengeluh kekurangan talenta, maka yang sedang kita saksikan bukan sekedar masalah pengangguran. Kita sedang menyaksikan salah satu pemborosan sumber daya manusia terbesar dalam sejarah kita. Dan pertanyaan yang tersisa sangat sederhana. Jika jutaan sarjana tidak bisa menemukan masa depan yang dijanjikan, siapa sebenarnya yang gagal? Mereka atau sistem yang meyakinkan mereka untuk percaya sejak awal? Aneh memang, tapi inilah sistem pendidikan di Indonesia.